apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pedagang warung angkringan di Ngawi tewas ditusuk orang tak dikenal saat sedang ngopi. Dua pengedar uang palsu di Jember dibekuk, polisi sita 52 juta rupiah lebih uang palsu. Berbekal cinta pada satwa, polisi di Kediri memelihara ratusan kucing liar yang dibuang pemiliknya. Kita awali berita hari ini, seorang pedagang angkringan di Ngawi, Jawa Timur tewas ditusuk orang tidak dikenal atau OTK saat ngopi di warung kopi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif dan pelakunya. Andi Kristanto usia 39 tahun, warga desa Gelung, Kabupaten Ngawi, tewas ditusuk orang tidak dikenal Kamis dini hari saat berada di warung kopi. Tewasnya pedagang warung angkringan ini membuat geger warga hingga berkerumun di lokasi kejadian. Polisi yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik warung kopi. Menurut keterangan pemilik warung kopi, sekitar pukul 3 dini hari ada seseorang yang datang untuk pesan kopi. Tidak lama kemudian korban Andi juga ngopi di warungnya. Namun saat ngopi keduanya tiba-tiba bertikai tanpa diketahui penyebabnya hingga seorang pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk korban sebanyak 2 kali. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung kabur mengendarai motornya. Mengetahui korban terluka, beberapa warga membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun karena lukanya yang cukup parah, korban kehilangan banyak darah dan meninggal dunia. Kenal memang dia korban sama pelaku? Korban sama pelaku? Kayaknya nggak kenal, soalnya kan korban tuh berjanjinya sama saya saja. Oh gitu. Pelaku tuh diem, nggak ada obrolan sama sekali. Habis itu aku main HP, temanku main HP, tiba-tiba ditusuk. Langsung ditusuk gitu? Iya. Berapa kali mas? Setauku 2 kali. Pakai apa itu? Pakai kayak belati itu pak. Korban sempat roboh pak? Lari? Lari pak. Lari terus? Habis lari roboh terus lari lagi. Habis itu pelaku gimana? Pelaku jalan santai pak. Kayaknya nendang motor korban. Habis itu jalan, naik ke motor, nyalain motor, pergi pelan-pelan. Tahu saya ya kurang begitu paham. Yang jelas sekitar jam 3 malam itu saya diketuk pintu rumah itu dari kakaknya, dari yang punya angkringan. Saya keluar, korban sudah terkapar di depan angkringan. Luka bagian apanya pak? Bagian perut. Oh bagian perut, akibat ditusuk itu? Iya. Terus yang bapak lakukan? Akhirnya evakuasi ambulan puskesmas Semarang datang terus dibawa ke rumah sakit hati. Ini kondisinya di saat di TKP sudah meninggal atau gimana pak? Belum masih belum meninggal. Kasus ini kini dalam penanganan Reserse Kriminal Polisi Resort Ngawi. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memburu pelaku penusukan untuk mengetahui motifnya. Dirgo Suyono dan Sri Rama Ardiputra melaporkan dari Ngawi. Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya menetapkan seorang tersangka dugaan korupsi dari penyalahgunaan aset PT Kereta Api Indonesia KAI yang ditaksir merugikan negara senilai 4,7 miliar rupiah. ES tersangka penyalahgunaan aset PT KAI yang ditangkap Kejari Surabaya merupakan anak atau ahli waris dari mantan pegawai PT KAI Jainuddin Kamil. Selama bertugas sejak tahun 1963,
Zainuddin Kamil beserta keluarganya menempati rumah dinas sebagai salah satu aset PT KAI di Jalan Pacar Keling, Surabaya dengan status sewa. Zainuddin Kamil meninggal dunia di tahun 2006, sementara status sewa rumah dinas aset PT KAI yang ditempati keluarganya tersebut berakhir hingga tanggal 30 November 2010. Setelah itu tidak ada perpanjangan sewa, namun ahli waris ES tetap menguasainya dan justru memindah tangankan sewa kepada orang lain yang terhitung hingga tahun 2025. ES kemudian dilaporkan oleh Deputi PT KAI Daob 8 Surabaya karena dianggap mengeruk keuntungan pribadi sekaligus merugikan keuangan negara karena menguasai aset PT KAI senilai 4,7 miliar rupiah. Si tersangka ini telah ditetapkan tidak memindahkan surat pemberitahuan tersebut sama sekali, bahkan malah melakukan upaya-upaya pengambilan alih tanah dan bangunan dengan melakukan upaya gugatan secara perdata. Ya. Kemudian gugatan tersebut terdapat selaku tergugat pertama adalah PT KAI Daob 8 dan tergugat kedua adalah Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Surabaya 2. Dalam hal ini CQ PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya kurang lebih sebesar senilai 4.779.800.000 rupiah. Sementara itu PT KAI akan terus melakukan identifikasi terhadap aset milik Daob 8 yang masih dikuasai orang lain. Masyarakat pengguna aset PT Kereta Api Persero untuk bisa dapat mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan sehingga nanti tata kelola pemanfaatan asetnya bisa dilakukan secara efektif. Tujuannya adalah bagaimana pengelolaan aset negara yang dikuasakan kepada kereta api pengelolaan ini bisa dilakukan dengan optimal dan tidak melanggar dari aturan ketentuan yang berlaku di perusahaan maupun secara di undang-undang di Republik Indonesia. Saat ini aset negara yang dikelola PT KAI seluas 22,79 juta meter persegi. Terdata seluas 5.464.357 meter persegi diantaranya masih dikuasai pihak lain yang sedang diupayakan penyelesaian secara persuasif. Namun jika tidak menemukan mediasi akan diselesaikan melalui jalur hukum berkolaborasi dengan kejaksaan. Slamet Riyadi dan Sri Rama Ardi Putra melaporkan dari Surabaya.